أفلا يتدبرون القرآن. Karena mana tadi? Kalau secara pribadi ya kita secara garis besar tadi sudah yang 3 kan. Kalau secara sedikit misi diri sendiri, misi diri sendiri. Mas Inok ngasih tahu, Om Fahmi mengungkapkan misinya Mas Inok secara pribadi di ajaran ini menyambungkan tali silaturahmi. Apapun persoalan hidup yang dihadapi mereka, saya ini penjahit seharusnya bisa menyatukan serpihan-serpihan yang tercecer, kan gitu Mas. Secara pribadi Om Fahmi secara pribadi ingin selalu merasakan yang namanya ridho ketika setiap ada persoalan, gitu kan. Mas Yono sama Pak Ustadz, Om Fahmi sama lah. Om Fahmi tadi udah apa? Udah ingin merasakan, ingin terasa benar-benar manis pahitnya ajaran ini. Kan sebenarnya sudah ada, kalau barangnya pembuktiannya sudah ada barangnya, dengan menghadapi persoalan hidup dengan rumah tangga ada kan. Manis pahitnya tinggal ditemukan. Karena yang susah itu ketika susahnya kenapa? Kesadaran kita atau kesadaran atau pengenalan kita terhadap persoalan itu. Itu yang repot. Ketika ada persoalan, kesadaran kita hilang sehingga tidak bisa merasakan. Masalahnya itu aja doang masalahnya. Jadi berulang-ulang, jangan sampai berulang-ulang, cukup sekali kalau bisa. Gitu kalau bisa. Ini motivasi saya gini Mas, saya bisa gamblangkan, saya bisa rincikan. Sebenarnya rasa itu penerjemah. Rasa itu menerjemahkan sesuatu untuk supaya dipahami oleh akal. Sebetulnya itu penyeberang, jembatan yang paling mudah, yang paling dapat dimengerti. Rasa gatel langsung sih. Rasa gatel kan, otak menyerap itu apa? Gatel kan. Jadi rasa itu menerjemahkan. Di sini ada gatal, ya. Otak langsung memerintahkan untuk bertindak, gatal baru. Kan gitu. Kalau secara anatomi secara anatomi tubuh ada yang namanya jangan wahyu lah, terlalu tinggi. Kuda itu tidak bisa diterjemahkan. Hidayah kuda sulit tidak diterjemahkan karena datangnya melalui getaran di sini. Nah, supaya bisa diterjemahkan dimengerti oleh otak, rasalah yang menerjemahkan. Gitu. Jadi ketika ada persoalan, kejadian, apakah di sana ada huda atau tidak atau apapun lah, ya bahasanya, rasalah yang bisa menerjemahkan seharusnya. Nah, di sanalah otak yang mencerna. Otak kita, nalar kita harus bagaimana, harus begini, harus begitu, dan begini dan begitunya. Ini. Tapi ini juga jangan terlalu dikuatkan karena ini bukan dominan. Cenderung atau akan disusupi dengan rentan disusupi oleh nafs.
kesananya ada waswisu, kesananya ada, diawali dari situ dulu. Kalau ini dipahami nggak? Urutannya gimana tadi? Urutannya gimana tadi? Menghadapi persoalan, apakah di sana ada huda, ada hidayah? Nah, rasalah yang menerjemahkan. Terus akal yang mencerna, menimbang, memilah, membuat rasio, skala. Membuat rasio itu membuat skala. Harus bagaimana dan harus bagaimananya. Tetapi ini jangan terlalu diandalkan. Karena rentan oleh tadi. Wasnan. Rentan. Yang paling baik setelah kita benturan das, yang paling baik sebenarnya langsung lapornya. Saya kecelakaan misalnya, benturan dengan persoalan rumah tangga misalnya, langsung laporkan. Jangan dulu dicerna di sini. Karena ini tuh rentan sekali, rentan tersusupi oleh ada persoalan. Bagaimana rasa itu, bebannya, beratnya, atau apa namanya, himpitannya, atau apanya, cubitannya, atau pukulannya. Kan rasanya babak belur kan, tapi nggak babak belur. Nah, itu rasa menerjemahkan. Tapi ini jangan dulu diikut campurkan, laporkan dulu. Nah, itu yang ini yang akal itu untuk mengikat supaya emosi itu tidak meloncat keluar. Yang perlu dilaporkan itu apa? Apanya dulu? Minimal. Ya, kalau benar sampai terdesak, istighfar. Kalau nggak sempat kita misalnya mengambil air wudhu, sholat, misalnya, paling deket itu paling cepat istighfar. Itu laporan. Laporan. Hah? Ya bahasa kita begitulah. Bahasa orang Nusantara, non gusti kan gitu. Bahasa Nusantara. Enggak. Setiap saat. Karena yang di sini loh yang berat itu, yang namanya ketika kita berdiri sholat maghrib, sholat isya, sholat apa yang 5 waktu, sebetulnya di sana dunia itu aman, tentram. Setelah sholat lah pada rariwah teh. Setelah sholat, yang kehilangan sendal setelah sholat atau lagi sholat? Kehilangan dompet lagi sholat atau setelah sholat? Itu yang perlu dijaga, itu sholat yang benar itu. Hasil dari yang kita melaporkan, dijaga itu, jangan sampai kita kehilangan sendal atau menghilangkan sendal. Dan itu kita tanpa yang 5 itu. Riskan sekali. Jangankan itu, yang melakukan soal ini aja yang 5 masih ada riskan kita kehilangan atau menghilangkan sendal, ya kan? Apalagi yang nggak sholat, yang nggak di 5 ini, kan gitu. Artinya sholat itu apa? Menyelamatkan diri dan menyelamatkan sesama hidup. Nah, yang sebenarnya selamat dulu diri kita, kemudian menyelamatkan orang lain. Gitu. Jadi supaya di masjid kita sholat gak kehilangan sendal, rapiin sendalnya.
Misalnya sendalnya berharga gitu ya. Ya kalau sendal swallow sih bisa diperjangkau. Karena biasanya swallow kita ketemu swallow lagi yang hilang, yang ketuker mah. Kalau ketuker mah itu sebagai upaya, udah cukup itu sebagai upaya. Astagfirullah, itu sebagai upaya udah cukup. Kalau pengen lebih ini lagi, kita sering berpuasa. Makanya esensi puasa itu ditemukan. Puasa itu menjaga diri, melatih akal atau melatih akal kita itu supaya ada ikatannya lebih kuat daripada keinginan emosi, keinginan diri. Nambah yang bocor-bocor, kan itu bocor. Nah, puasa itu nambah yang bocor-bocor. No drop. Sumtu itu nambah juga yang bocor. Dok, sekarang cerita pengalaman no sumtunya. Ada persoalan apa yang menghampiri? Pak Ustadz, nomor satu dulu. Ada yang bisa disikapin, ada persoalan yang luput dari sikap, apa-apa gimana? Apa-apa namanya juga latihan itu. Lewat ini. Lewat. Om, ada. Esensi aja ya, kalau pengalaman itu tapi itu nyambung sama yang masih. Jadi udah keburu bocor, apa yang dilihat, apa yang didengar masuk ke dalam hati. Kami juga tuh dengan suntuk nggak sampai bocor keluar, masih ketahan. Ya, mau ngucap itu gak jadi. Udah apa udah? Jadi surat Al-Baqarah ayat 30 di sana ada bahasa illa 30 bukan? 31-nya 30. Nah, ablasa itu coba periksa di diri kita. Periksa di diri kita. Siapa yang nggak bisa kerjasama di antara 4 unsur atau di antara 4 gumpalan darah yang ada di diri kita, jantung, hati, paru, dan otak. Itu kan 4 gumpalan darah, simbol. Mana yang nggak bisa kerjasama? Jadi ilah iblis ablasa itu secara esensi bisa kita tarik, bisa kita maknai, bisa kita cermati, bisa kita pahami juga, adalah bagian diri kita yang nggak bisa kerjasama dengan yang 3 lainnya. Yaitu apa? Yang pengen unggul sendiri itu apa? Yang ingin dihargai atau targetnya iblis apa? Pengakuan yang pengen diakui itu yang mana? Di antara 4 ini ada jantung, hati, paru, dan otak. Mana yang pengen punya pengakuan? Jadi ablasa itu kalau ditarik ke diri kita skala kecil, iblis atau bahasa lainnya, itu simbol diri kita yang tidak bisa tunduk, yang tidak bisa patuh, yang tidak bisa kerjasama dengan tubuh, dengan diri kita sendiri. Ya, otak kerjanya apa? Kerja otak itu menghasilkan akal, menghasilkan berpikir, menghasilkan nalar, dan menghasilkan untung rugi. Itu kerjanya sini. Ini tuh kerjanya itu cuman menghasilkan itu aja, untung rugi. Kalau nggak untung nggak rugi.
perhitungan. Kalau tadi ada 4 otak nih ya, berpikir, berakal, tadi nalar dan untung rugi. Jantung apa? Menghasilkan apa? Coba periksa. Menghasilkan sentuhan, menghasilkan cinta, menghasilkan kasih sayang. Jantung hatiku, wahai rembulan. Jantung kan? Itu yang nggak bisa nggak mau diajak mencintai dan berkasih sayang yang untung rugi, agak untung itu ya gitu kan. Menghasilkan sentuhan, getaran sentuhan, kerjanya jantung, kerjanya paru apa? Napas kan, napas. Menghasilkan apa? Ya selain itu cita-cita, dia kepastian, cita-cita, kepastian, terus apa lagi Pak Ustaz? Apalagi Om, bantu saya. Tadi apa? Paru ya. Untuk memastikan orang itu hidup atau enggak dengan apanya. Itulah sederhana, membutuhkan kepastian. Kalau nggak ada kepastian, dia nggak akan melangkah. Dia hasilkan niat berarti kan. Niat itu adanya letaknya di apa tadi? Paru. Niat kita, tekad kita. Kalau nggak ada kepastian di sana, saya nggak akan berangkat. Orang hidup memastikan ada hidup, diperiksa apanya? Napasnya. Diawali dari situ dulu, baru diperiksa jantung, detaknya. Masih ada sentuhan. Kalau napasnya udah nggak ada ya udah. Yang mana dulu? Jantung dulu apa napas dulu? Kan ada yang napasnya hilang tapi jantungnya masih berdetak, masih bisa. Butuh kepastian hati, paru itu. Hati tempatnya apa? Menyimpan apa? Coba periksa. Hati itu tempat semua darah. Berarti menyimpan manfaat di sana. Menyimpan keberkahan. Begitu nggak? Kalau darah itu nggak lancar, semua yang mengalir ke sini kan oleh hati dipompanya. Oleh apa? Dibersihkannya. Hati itu tempat modalnya. Gambaran apa hati itu? Gambaran bumi kalau ini tempat modal, tempat kotoran, tempat asbak. Menyimpan kotoran-kotoran orang itu disimpan di hati. Biasanya itu harus ridho itu di hati. Menghasilkan ridho itu hati. Ada kotoran-kotoran orang melalui ucap, melalui tekadnya, melalui perbuatannya, itu langsung tersimpan ke hati. Hati itu dijaga. Karena hati itu riskan, seperti itu. Makanya orang yang liper sering memikirkan tindakan, perbuatan, ucapan orang lain. Yang punya sakit liver itu tuh sering kalau ada omongan dimasukin ke hati, kalau ada apa dimasukin ke hati,
orang kaya sedih menjadi kaya, tetangga kita dimasukin ke hati, ya itu jadi lipat. Asma itu tadi butuh kepastian, adanya di paru. Kalau penyakit ya, tapi asma itu nggak seberapa, karena hasil nanti ada di foto itu penyakitnya apa, dari asma itu masih sedikit, masih kecil, masih normal lah, masih dikatakan normal. Yang selama apa yang kita tentukan itu adalah kepastian, adalah menemukan selalu yang pasti-pasti, asma itu sehat asmanya. Melakukan hal-hal yang pasti, asma itu hilang. Gitu kata Ustaz. Ustaz, hilangnya asma dengan apa? Mondok. Sesuatu hal yang pasti. Sebelum mondok asma udah mondok. Asma nggak seberapa ya, tapi ada di balik, ada sesuatu lagi ya, bawaan paru itu, penyakit. Ada di foto kemarin Om, yang waktu papan tulis, lupa saya, jantung itu kemana sakitnya, nanti menderita apa, karena tidak mau tersentuh dengan sentuhan atau sentuhan Allah, sulit tersentuh dengan kata-kata, dengan apa ya, ayat-ayat. Nah itu jantung itu sulit menerima sentuhan itu tanda-tanda ayat-ayat Allah. Sentuhan. Hah? Tanda-tanda Allah. Sulit menerima itu, sakitnya jantung. Kode tanda-tanda Gusti, tanda-tanda yang Allah turunkan, sentuhan. Ya, Morse. Nah gitu, itulah kira-kira. Jadi yang mana yang tidak bisa kerjasama, bisa, yang selalu menginginkan untung rugi. Nggak untung gue nyembah bersujud kepada adat, nggak ada untungnya, kan gitu. Bahasa lain, bahasa lainnya apa? Bahasa Arab, bahasa Al-Qurannya apa? Min apa? Kolak tahu mungkin kolak tani. Itu bahasa lainnya, nggak ada untungnya gue nyembah dia, bersujud di ke depan gitu. Bahasa lainnya kolak tahu mintin, kolak tani min nar. Bahasa lainnya, gue nggak ada untungnya, gue situ ngapain ngaji, nggak ada untungnya, gitu. Bahasa lainnya, bahasa sederhananya bisa dipahami nggak saudara-saudara? Gue melotot ke YouTube. Gitu-gitu aja. Oh, iya. Jadi gitu. Ada bahasa tapi ini aja nggak bisa. Nah, yaitu tadi hasil gini-gini aja. Itu kan bahasa lain nggak ada untungnya. Karena ini kan begitu, ingin diakuin, ingin ada pengakuan, ingin dihormati, ini
Mahkota manusia itu berada di kepala, bukan mahkota ini, bukan rambut. Saudara-saudara, itu tadi kehebatan manusia, kedikjayaan manusia sejak awal, bahkan sekarang bisa dirasakan adalah apa? Ilmu pengetahuan. Kedikjayaan manusia itu sekarang ini ilmu pengetahuan. Kalau tentang harta masih bisa saling mengejar. Kalau tentang tahta masih saling bisa mengejar. Tapi ilmu pengetahuan ada yang bisa ngejar nggak? Yang seorang S3 aja masih merasakan kekurangan tentang gitu kan? Nggak ada yang bisa ngejar. Harta, tahta, apalagi yang sering di nampak gitu yang menjadi seolah-olah kedikjayaan, padahal itu saling bisa saling apa namanya, saling susul menyusul itu. Tapi ilmu pengetahuan mah susah, bung. Itulah holak tahu mintin wa holak tani minnar gitu ya. Panas kan, kita ngejar ilmu pengetahuan itu panas, jadi gitu. Makanya yang itu perlu dijernihkan sehingga nanti akan tunduk, akan patuh, akan ikut bekerja sama dengan diri kita. Si otak ini akan patuh selama kita bisa menjernihkan. Illa mukhlasun. Tapi kalau kita nggak ada mukhlas, nggak ada keikhlasan, dalam diri kita, akan selalu menggoda, akan selalu merongrong, akan selalu wah panggung bertanggung. Tahu-tahu ubanan nanti. Kan Einstein ubanan sampai jingkrik kan. Gak selesai kita kalau mau mengikuti kemauan untung rugi gitu. Bagaimana cara menundukkan itu? Tadi belajarlah kita ikhlas, mukhlisin lahudin. Dalam setiap perjalanan hidup itu kita belajar ikhlas. Belajar mukhlisin itu belajar ikhlas. Kalau sudah ikhlas benar-benaran mukhlas, benar-benar orang yang ikhlas itu adalah mukhlas. Kalau masih belajar mukhlisin alahuddin. Kunafa, sembunyikan. Kunafa itu hanif itu sembunyikan atau nyumput bunyi di nucaang kalau bahasa kita, bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya apa? Soalnya ada orang Palembang bukan? Bersembunyi di tempat terang. Bergaul tetap bergaul. Dengan siapapun kita bergaul. Konghucu, Nasrani, dengan apapun bergaul. Tapi ada yang tersembunyi di diri kita. Kesejatian hidup kita. Apa? Mukhlas tadi, mukhlisin, belajar ikhlas. Ketika bergaul, mukhlisin lahudin. Coba, mukhlisin lahudin hunafa wa yuqimu sholata wa yutuz zakah. Maka tegakkanlah hubungan itu. Tadi yang di tengah. Hanif menyembunyikan keimanan kita, menyembunyikan apa? Selain keimanan apa? Keridoan kita, menyembunyikan, tersembunyi semuanya.
nggak bisa ditebak. Yang kalau di gambaran mutiara disebut hijau, ada nggak mutiara hijau? Nggak ada ya. Disebut kuning kok ternyata putih, disebut putih kok ada kekuning-kuningan, ada kebiru-biruan, ada keungu-unguan. Gitu. Hunafa itu Hanifah muslimah, atau Hunafa awayukimu sholata wayutu zaka dalika dinul qayyim. Itulah agama yang qayyim, atau jalan hidup yang qayyim, atau ageman yang qayyim. Qayyim apa? Terus Hmm? yang lurus. Dari persoalan hidup menghadapi. Bisa tunduknya si ini kita menghadapi persoalan hidup. Persoalan hidup yang nggak bisa diakalin, yang akal nggak bisa, yang mentok, kan berarti di sana apa? Muklas kan, bangkrut kan, atau gua tidak, kok nggak bisa apa? Nggak bisa menyelesaikan ini persoalan dengan ini. Nah itu di sana hanif, di sana mukhlas, atau mukhlisin, atau mukhlas, atau ikhlas, atau bahasa kitanya apa? Sumerah, pasrah, sumerah. Atau bahasa Jawanya rila. Rila. Pesannya Kanjeng Sunan, pesannya apa? Lakukan segala persoalan itu dengan tidak mengharap imbalan. Itulah mukhlas. Tidak mengharap imbalan, tidak mengharap upah. Itulah mukhlas. Untuk menghilangkan untung rugi yang ada di sini. Ya, itu nggak Mas? Gitu nggak udah? Nah, soalnya ini jiwa pedagang ini harus hati-hati nih. Saya harus berhati-hati bicara ini kepada jiwa pedagang. Karena seorang jiwa pedagang itu nggak mungkin menghilangkan untung dan rugi, menghilangkan pemikiran itu. Pasti ada untung dan rugi. Ya, makanya selalu dikasih yang namanya sepi dagang. Di sanalah ada hikmah. Supaya kita belajar. Sepi dagang itu supaya kita belajar ikhlas, rela, ikhlas. Selain di sana juga melatih kita kesabaran kita, menunggu kedatangan yang kita usahakan kan perdagangan nih, yang kita sedang upayakan, menunggu konsumen itu sabar. Di setiap jalan hidup udah apa sekarang? Saya tanyalah, lahudin di sana bisa diartikan secara skala kecil kita, din di sana secara kecil kita, apa yang diupayakan? Udah, jalan hidup udah, dagang sate padang kan, apa yang diupayakan Pak Ustadz? Mengajar kan, apa yang upayakan? Nah itulah din itu di sana. Din di sana itu secara skala kecil, skala kita, diri kita, apa yang sedang diupayakan, kasabnya atau fa'ilnya atau apa lagi, kasab, profesi. Ini lagi mikir nggak? Saya maget-maget gini kan.
Yang menerima sentuhan itu mana? Tadi saya bilang. Itu diterjemahkan oleh rasa, dirasa, terus diterjemah di apa? Ditampung oleh Saya kalau nggak ngaji, ditampung oleh akal. Nah, oh, akal lah yang diomelin sebetulnya. ada ngaji. Lagi diomelin sebetulnya. Kita nih menerima sentuhan. Misalnya, oh, dari jantung itu kan menerima sentuhan. Terus diterjemahkan, keluarlah kata-kata yang hanya kedengaran oleh telinga sendiri, ya kan? Yaitu ngomelin diri sendiri. Kan gitu. Kalau lagi ngomelin itu cirinya, ciri tanda di mana kiamat sugro, kiamat kecil kita sedang terjadi. Ketika kapan? Ketika kita diomelin oleh diri kita sendiri. Perhatiin itu. Kiamat kecil kita terjadi itu ketika kita diomelin oleh diri sendiri. Kerasa nggak? Pada ngerasain nggak? Masa nggak paham-paham juga? La uksimu bin nafsil lawamah. Nafsu yang selalu menyalahkan diri. Nggak ngaji, diomelin diri sendiri. Syukurin. Ampura Pak, maafin saya. Berarti alhamdulillah kan syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurin. Jadi kan pengennya rasain lo. Dia terima. Ciri kiamat kecil kita sedang terjadi. Maka tegakkanlah kiaman, berdirilah, tegak, jalan, nggak usah, jangan diem aja. Gitu kan, seharusnya. Akiam itu setelah berdiri ngapain? Duduk lagi. Jadi tuh, jalan langsung. Jalan. Jangan duduk lagi. lah gitu nih. Biyaumil kiamah. La uksimu biyaumil kiamah. Wala uksimu binafsil lawamah. Dua ayat itu deh kita pahamin, itu adalah kalau kita tarik skala kecil kita itu kiamat sugro, kiamat kecil kita, kiamat sugro. Ciri kita akan tegak berdiri sebetulnya, ciri kita akan apa? Teguh, bangkit, kembali teguh. Ketika kapan? Ketika ada kata-kata yang menyalahkan diri sendiri. Nafsi lawamah, apa? Nafs yang selalu menyalahkan diri. Jadi kita jangan berpikiran dulu terlalu jauh, bahkan ingin misalnya hendak menyelamatkan seluruh dunia ini. Selamatkan diri, sama diri sendiri aja masih disalahin, masih dikata-katain kan, gimana mau selamat? Selamatkan diri. Bagaimana? Jangan supaya kata-kata itu supaya jangan terulang lagi. Lo sih nggak ngaji, lo sih gitu. Seolah-olah gitu kan. Goblok amat gue ya, gitu kan. Ya, gitu kan? Gitu kan? Nah, itu kan nafs yang menyalahkan diri. Supaya itu tidak terulang, maka bangkitlah, kembalilah, bangkit. Kan ujungnya nanti penyesalan kalau tidak dilaksanakan. Ujungnya
pada akhirnya kalau kita tidak mendengarkan nafs yang menyalahkan, nafsu lawamah, tidak mendengarkan dan tidak memperbaiki diri, tidak mendengarkan dan tidak memperbaiki diri, akhirnya ujungnya penyesalan. Perhatiinlah, gua nanti ada mungkin nanti yang seperti itu udah ditegur oleh dirinya sendiri tapi tidak mau didengarkan, tidak mau dilaksanakan, tidak mau memperbaiki diri, nantinya menyesal seumur hidup. Mau yang seumur hidup apa mau yang menyesal pada saat itu? Nyesel gue nggak ngawinin dia dulu. Gambarannya di kelihatan itu orang yang selalu menyalahkan diri, di wajahnya akan terlihat wujuh. Hari itu diperingatkan tentang apa-apa yang pernah kita lakukan, bahkan mungkin akan yang terjadi. Sebetulnya di balik yang telah kita lakukan ada peristiwa yang akan terjadi. Sebetulnya dari peristiwa yang pernah kita alami akan ada peristiwa lagi yang akan kita alami. Gitu. Udah. Oke, 2:30.